Sobat Klik, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya hari ini selaku host, Sandi. Hari ini kita akan mewawancarai seorang narasumber yang sangat terkenal di kota Samarinda. Wah, siapa ya? Nah, beliau ini terkenal di dunia make up. Jadi kalau di dunia make up Samarinda, siapa yang nggak kenal dia? Oke, langsung saja kita perkenalkan, ini dia, Vera Astria. Halo, Vera. Hai semua. Apa kabar? Baik. Ini perdana ya ikut podcast di kita ya. Iya. Nah, jadi tema kita kali ini tentang kesuksesan. Jadi, kita hari ini membahas seberapa sukses sih seorang Vera Astria ini. Nah, saya mungkin mau cerita sedikit ya. Saya dengan Vera ini kenalnya sekitar tahun 2004. Saya ini baru selesai SMA, terus saya kuliah di Samarinda ketemu Vera. Waktu itu beliau ini masih anak-anak lah. Tapi orangnya baik banget, sumpah. Jadi saya ini bukan siapa-siapa di sini Samarinda. Dia mau aja berteman dengan kita yang maksudnya masih baru, maka merangkul gitu loh, seperti itu. Jadi sampai sekarang kita masih berteman ya, Fer ya. Masa sih? Oh, jadi kita musuhan nih ya. Oke. Ini saya sebagai teman juga nggak tahu nih kisah perjalanan seorang Vera ini bagaimana. Nah, saya juga dulu sempat mikir ya, kenapa ya Vera ini ambilnya makeup artist? Karena waktu itu zaman saya itu 2000-an itu makeup artist itu kayaknya apaan sih? Kerja salah, maksudnya kayaknya juga nggak bakal besar-besar banget, bisa jaya-jaya banget gitu loh. Tapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian itu jadi bisnis yang sangat bagus sekali dan sekarang lagi ngetren ya. Nah, makanya saya mau tanya lebih detail sama Vera, kenapa sih memilih menjadi seorang MUA? Oke. Kalau sebelumnya nama budaya dulu. Kalau dibilang sukses sih masih belum sukses sih, masih meniti karir, masih belum apa-apa lah, masih harus banyak belajar. Terus kalau mau jadi MUA itu kemarin itu karena memang suka sih, hobi, suka lihat yang cantik-cantik, terus jadi akhirnya cobain deh jadi MUA. Terus kapan hari itu kan memang masih belum banyak ya MUA muda. Jadi kebanyakan tuh yang makeup pengantin tuh kayak masih sudah lebih senior ya, lebih berpengalaman. Jadi kayak sudah nikah lah. Ibaratnya tuh masih awam lah, orang bilang itu belum nikah sudah makeup pengantin itu masih jarang gitu. Tapi ya coba gitu. Pertama kali itu makeup pengantin itu sampai 3 jam saking khawatirnya. Maksudnya itu saking pertama kali ya, pengantin pertama tuh jadi saking kayak detail banget, saking kayak mau yang terbaik gitu. Nah, kan namanya pengantin pertama kan. Orang pertama kali mau mempercayakan di hari spesialnya ke aku yang belum ada pengalaman sama sekali. Untuk pertama kali itu kan sudah wow banget gitu. Sampai malamnya itu aku kayak tidurnya tuh ya tidur ayam gitu. Sampai terus aku bawa meditasi. Habis itu aku lihat kaca. Terus aku bilang, kamu pasti bisa. Kayak gitu-gitu terus. Jadinya meyakinkan diri lah. Akhirnya ya 3 jam pertama itu. Pengantin pertama untung orangnya aman-aman aja sih, walaupun aku make up ini 3 jam. Tapi ya seru sih pengalaman pertama. Jadi make up artist ini dulu, ini siapa yang ngeracunin nih? Fer, lu bagusnya jadi make up artist nih. Siapa yang ngeracunin nih? Mama sih. Jadi kita tuh sebenarnya sempat galau antara belajar masak atau belajar make up. Kalau belajar masak kan tinggal nerusin orang tua kan. Kebetulan kan di kuliner juga. Kalau belajar make up itu kan yang benar-benar aku rintis dari nol gitu aja sih. Jadi mama ada ide, cobain deh make up. Soalnya dia lihat kan memang aku suka juga. Dulu waktu masih sekolah tuh suka make upin Nadia tuh. Jadi korban. Jadi di foto-foto terus aku make upin gitu. Ya asal-asal gitu. Memang suka gitu. Nah, jadi dia ngeliat sampai Nadia tuh sekarang bisa make up ya? Karena kapan hari itu sebenarnya gini, ada pilihan juga. Kalau mau kuliah tuh di Samarinda aja. Kalau mau ke Surabaya itu cuma boleh kursus. Gitu. Akhirnya ya udahlah ke Surabaya lah kursus gitu. Berarti orang tua takut nih anaknya nggak balik lagi ya. Karena kecenderungan kalau orang kuliah di luar itu kecantol
orang sana nggak balik lagi, ya benar ya. Ya mungkin ada gitu juga kan. Terus biaya kan juga mungkin ya besar lah kalau keluar kan gitu. Coba deh. Ya udahlah pengen ke Surabaya, aku saja gitu. Berarti orang tua setuju ya ini jadi makeup artis ya? Setuju, mendukung, mama sih mendukung banget. Kalau bapak? Apa sih sembarang aja. Oh, oke ya, secara anak yang mana, oke ya. Nah, itu berapa tahun ya Vera kursusnya di Surabaya ya, kalau nggak salah ya? Hampir setahun lah, nggak terlalu lama sih. Kan dia make up-nya rasanya sekitar berapa bulan ya? Sekitar 6 bulan apa kalau yang make up, lupa saya. Hairdo-nya 4 bulan kalau nggak salah, sekitar itu sama ujian-ujiannya. Kalau kita kursus makeup tuh gimana sih? Tiap hari tuh make upin orang, terus hairdoin orang atau gimana? Ya latihan make upin orang, dari pertama bikin alis dulu, sampai alisnya itu orang tuh ada yang merah, saking sering ku hapus kan, bikin alis salah ku hapus lagi, bikin alis salah ku hapus lagi, sampai kayak merah alisnya itu. Saking susah, alis itu kan yang paling susah ya di antara semuanya itu. Jadi pertama kali bikin alis itu sampai orangnya tuh modelnya tuh mungkin kesel kali ya sama aku, matanya merah, alisnya tuh sampai merah gitu nah. Terus sampai gimana? Oh berarti kalau alis itu paling susah ya? Iya, alis tuh susah sama mata. Karena menyamakan alis itu ya nggak gampang gitu loh. Ngebingkainya. Jadi ya gitu lah. Awalnya kita disuruh bikin alis aja. Pokoknya bikin alis aja. Belum ngapa-ngapain, bikin alis aja dulu. Oh, berarti modelnya di frame-nya di sini dulu ya? Ya, latihan alis dulu, sudah lancar baru masuk ke full gitu. Gitu. Jadi waktu selesai kursus langsung balik ke Samarinda atau gimana, Vera? Sebentar di Surabaya, freelance. Nah, makeup pengantin pertama di Surabaya. Oh gitu. Freelance dulu di sana berapa tahun, Vera, sebelum ke Samarinda? Bentar aja. Jadi saya cuma di Surabaya itu nggak sampai setahun sih. Iya. Iya. Jadi nggak sampai setahun, balik sudah dipanggil balik kan. Denny kan kuliah, jadi balik. Tuh perjalanan waktu kursus juga nggak mulus sih. Nggak langsung yang bisa gitu. Saya belajar itu bukan yang langsung, kan ada tipe orang yang baru dikasih tahu sebentar tuh sudah langsung bisa. Kalau saya nggak langsung bisa juga. Coba-coba terus sampai sempat dibilangin sama guru, udah kamu nggak usah make upin orang deh, jualan es kacang aja, udah pulang aja gitu saking pukulnya mungkin bahasanya. Iya, saya ingat betul pernah ngomong gitu sama guru saya. Sakit hati sih, tapi ya udahlah, mau gimana. Berarti lu kalau ketemu guru lagi lulus mati tuh balik. Guru saya udah sukses nih sama Rinda. Tuh kan? Bukan es kacang sukses jadi MUA. Tapi kan itu jadi suatu cambukan untuk menunjukkan kalau kita bisa gitu ya kan. Iya. Itulah. Nah, kira-kira nih, pernah nggak sih di tengah jalan Vera ini pengen berhenti jadi MUA, kayaknya bukan bidangku ini, aku kayaknya nggak cocok, ini aku berhenti aja deh. Pernah nggak merasa begitu? Nggak sampai segitu sih. Cuman kayak belum all out aja. Awal itu kan masih baru free. Pas habis balik sini kan masih belum ada tempat ya, masih freelance gitu. Masih belum kayak percaya dirinya, masih walaupun sudah pegang pengantin tapi percaya diri masih belum terlalu terbentuk banget kan. Karena kan masih baru merasakan walaupun di kota sendiri. Itu aja sih, tapi nggak sampai tapi nggak sampai kayak ini bukan jalanku tuh, enggak. Oh, berarti tetap on the track jalanin aja, tapi memang nggak fokus, jadinya sambil sempat jadi marketing perumahan tuh sempat juga. Jadi nggak fokus. Iya, pernah jadi kayak marketing perumahan yang kayak orang-orang jual-jual agen properti ya. Nah, pernah itu juga. Jadi kayak nggak fokus aja karena ya aduh sambil jalan gitu loh. Yang mana akhirnya jalan. Habis itu akhirnya mulai jalan make up-nya baru lebih difokusin lagi. Gitu. Tempat jualan rumah nggak, Vera? Hampir closing tapi belum. Mungkin kalau closing bisa nggak jadi MUA ya? Bisa jadi ya. Nah, waktu dulu kan maksudnya kan nggak seperti sekarang nih. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang tanya sama saya nih, kira-kira seorang Vera Astria ini mengeluarkan modal berapa sih dulu pertama kali untuk bisa
jadi bradel begini sekarang? Modalnya sih pertama yang nggak langsung banyak kan. Jadi pelan-pelan sih dari yang beli cuman 8 gaun dulu. Gitu. Habis itu baru pelan-pelan tambah gitu. Dulu kan 8 gaun tuh taruhnya tuh di tempat makan itu. Kalau kalian yang pernah datang kan masih cuman kayak etalase kaca gitu, terus ada patung, terus bajunya juga yang lain digantung di lemari yang biasa aja gitu. Gitu doang dulu awalnya. Gue ngikutin sih perjalanan lu, maksudnya dulu kan lu lihat memang salonnya masih seiprit tuh. Iya. Kan seiprit belum banget ada kan. salah, itu bisa dikatakan numpang di depotnya mama kan. Betul. Cuma lemari doang kan. Make upnya tuh masih dari kamarku, habis itu pindah ke ruang tamu atas, belum pakai AC yang di ruang tamu atas. Sampai ada yang make up pernah bilang, ya aku bisa masuk angin Fer kalau pakai kipas, katanya. Nggak bisa, akhirnya pindah ke bawah pakai AC, tapi itu juga di ruang tamu juga. Terus habis itu akhirnya pindah ke depan, ya pindah dari yang benar-benar nol sampai ya itu sampai sekarang sih. Iya, gue ngikutin kan, gue bilang dari mulai tuh seiprit tuh salon tuh ya, pindah sampai dapet mama lu tutup, lu pakai semuanya tuh sekarang ya. Iya itu Sud. Iya. Ya gue ngikutin sekarang sih, gue lihat, wah kalau banding dulu ya jauh banget ya. Kalau dulu kan kecil tuh agak berantakan ya. Kalau sekarang udah tertata bagus, udah rapi, ya, udah pakai AC semua lagi ya. Ya itu tapi kan ya itu modal awal yang nggak banyak juga karena aku memang pelan-pelan gitu. Pelan-pelan jalan tambah lagi gitu. Terus dari perjalanannya ini kan ada jatuh bangun juga. Nah, jadi waktu jatuh bangun itu apa sih yang paling diingat dari seorang Vera perjalanan untuk kesuksesan ini? Yang paling diingat, ya pasti kan kalau misalnya kita kerja jasa itu kan nggak bisa langsung semuanya kita juga memuaskan semua orang ya kan. Pasti ada kalanya kita mengecewakan orang. Namanya jasa itu pasti itu tidak luput dengan hal begitu. Ya udah dari situ nanti kita kalau kerja jasanya harus tahan banting lah, pokoknya disumpahin orang apa segala itu harus sudah, apalagi IO ya tahu sendiri kan gimana kan. Lu pernah dimarahin, pernah dimaki klien? Pastilah, pasti. Kalau kerja jasa ini pasti ada kalanya seperti itu karena kita nggak mungkin bisa memuaskan semua orang, betul kan? Seleranya orang beda-beda sebenarnya. Ya apalagi kan kita juga nggak bisa langsung bagus banget kan, pasti kita tuh berproses juga, nggak bisa langsung bagus ya. Intinya kita belajar terus habis itu kalau misalnya ada kritikan ya udah kita belajar dari kritikannya itu gimana supaya kita lebih baik gitu sih. Gimana supaya kita nggak ngulangin itu. Tapi benar nggak sih kalau makeup itu cocok-cocokan nih, misalnya makeup sama si A sama si B ini lebih cocok kayak begini, itu benar nggak sih? Iya, selera ya maksudnya. Taste-nya kan beda-beda ya. Nah, kadang-kadang kan ada yang bilang aku cocok makeup sama si ini, aku cocok sama itu, gitu ya. Ya, selera beda-beda. Makanya tadi saya bilang nggak bisa juga kita memuaskan semua orang karena selera beda-beda. Ya udah, begitulah. Jadi pasti ada yang pro, ada yang kontra gitu. Iya. Nah terus, nah ini tadi kan bicara yang sukses-sukses nih. Nah sekarang kita bicara yang lebih jalan lagi nih. Nah jadi apa sih sebenarnya penyesalan terbesar seorang Vera Astria? Penyesalan. Ya itu sih. Mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang baru mau buka atau meniti karir atau mau buka usaha apa gitu, mungkin lebih bagus dicatat dengan baik pengeluarannya, pemasukannya, jadi jelas pembukuannya. Kalau sudah sampai kayak saya ini kan, nah itu jeleknya saya dari awal itu nggak jelas. Jadi kalau sudah sampai sekarang ini saya mau bikin pembukuan juga pusing, tapi kan jadi labanya kurang jelas, passive income-nya tuh nggak jelas gitu loh kelihatannya, pembukuannya tuh kurang. Oh maksudnya catatan keuangannya belum rapi ya? Betul. Jadi atau karena labanya terlalu besar sampai nggak bisa ngitung lagi nih? Sadu. Sekarang kan kalau mau nyatatin juga udah pusing karena gaunnya udah banyak banget, terus semua inventarisnya tuh udah banyak banget. Mungkin bisa, cuman ya butuh usaha yang lebih kuat ketimbang kalau misalnya kita dari awal tuh udah di detail dengan lebih baik gitu, nah ya kan. Benar. Jadi maksudnya secara sistemnya masih belum rapi ya keuangannya ya?
Betul. Nanti mungkin habis ini Vera boleh open lowongan ya untuk staf keuangan kali ya. Siapa yang berminat hubungin saya. Oh. Oke, jadi tadi kita udah bicara penyesalannya ya tadi ya, nggak bisa maintain dari awal ya. Tapi saya lihat sih masih jalan baik aja untuk salonnya, maksudnya ya memang sih mungkin bisa kurang bisa tahu nih pengeluaran dan pemasukan, tapi untung apa enggak tahu jadinya gitu loh kan. Iya, Ya, kita lihat maksudnya salonnya makin besar aja gitu ya kan, berarti ya mungkin ya untung aja masih gitu oke ya. lah. Iya. Pernah nggak sih marah-marah sama karyawan begitu? Kadang-kadang kan ya itu kan kita ini jasa, terus kadang-kadang beda nih kalau yang ngelayanin Vera sama anggota nih. Nah itu kadang-kadang kan bisa dikomplain. Nah kira-kira apa sih yang paling ngeselin nih kejadian selama jadi MUA? Ya kalau soal karyawan sih pasti ada lah ya, kita ada masa yang kita tuh kayak udah nggak sabar gitu ya kan, terus marah-marahin itu pasti ada masanya begitu. Apalagi kalau misalnya mereka gara-gara mereka akhirnya kita tuh kehilangan job misalnya kayak gitu kan, misalnya gara-gara mereka ada satu masa tuh mereka kayak ngomong pakai bahasanya mereka gitu kan, habis tuh tamunya tersinggung dipikir ngomongin mereka, terus akhirnya nggak jadi mau make up sama kita kayak gitu gitulah. Dan begitu juga. Atau mereka ngelayanin tuh kayak kurang sopan, kayak gitu-gitu. Kayak kurang ramah, kurang sepenuh hati. Akhirnya kan yang dirugikan kita juga. Tuh. Jadi bersabar aja ya kuncinya ya. Harus di training terus sih memang. Harus di training terus, di briefing terus, dikasih tahu terus. Begitulah. Pokoknya dikasih tahu terus sampai budek ya. Sorry. Gimana? Maksudnya dikasih tahu, di briefingin terus sampai budek pokoknya. Iya, sampai bosan juga briefinginnya. Sampai bosan gitu. Iya. Nah, kira-kira sih apa sih kiat-kiatnya dari Vera nih? Ini kan selaku MUA, mungkin bisa kasih ke kita motivasi untuk jadi lebih sukses gimana? Yang pasti sih kalau misalnya kita mau usaha tuh harus berani sih, kalau kayak berani ngambil resiko. Karena kalau kita nggak berani ngambil resiko, kita nggak bakal tahu, nggak bakal bisa maju gitu, nah ya kan? Karena kita udah takut duluan. Kalau misalnya kita pun gagal, ya udah nanti kita pasti ada dapat pelajaran dari kegagalan itu gitu loh. Tapi kalau kita nggak gerak apapun, ya kita nggak bisa belajar apapun gitu. Yang pasti jangan takut mengambil resiko gitu. Tapi harus tetap bijaksana juga. Gimana? So the conclusion is take your own risk to get success. Like that? Pakai bahasa Inggris, Cin. Iya, biar kelihatan mantap gitu kan? Jujur. Iya, keren sedikit ya kan? Terus ada lagi kalau misalnya saya pikir-pikir ya, dulu kan waktu muda, kamu tahu sendiri kan, saya kan sering ikut juga kegiatan-kegiatan kayak Patria, apa segala gitu kan, ya Rekin, ya Sada, dari situ nanti dapat misalnya dapat kayak pembelajaran dari Ko Acin, dari Ruce, dari yang mereka tuh kan kasih kayak belajar organisasi, belajar motivasi, itu tuh sangat-sangat membantu sih kalau menurut saya tuh. Dari situ sih saya belajar banyak, akhirnya kenapa itu bisa jadi sampai sekarang juga. Maksudnya itu yang pembekalan juga sampai sekarang kenapa bisa lebih berani mengambil resiko, itu banyak dari organisasi-organisasi yang dulu sering ikut gitu loh. Jadi nggak ada ruginya sih kalau menurut saya ikut kayak organisasi-organisasi, entah itu di sekolah, entah itu di wihara, entah itu di mana, itu tuh sangat bermanfaat itu loh untuk pengembangan diri kita gitu. Berarti penting sekali ya kalau kita ikut organisasi ya. Iya, jadi kita bukan cuma kayak harus belajar, tapi terus kita bersosialisasinya kurang, organisasinya kurang. Padahal dari situ kita bisa banyak belajar gitu. Pembekalan dirinya, pengembangan dirinya tuh bagus banget kalau ikut organisasi. Kayak waktu kuliah, waktu di Surabaya tuh kan saya cuma kursus. Kursus itu ibarat kata tuh, maksudnya kalau misalnya saya nggak ikut organisasi di wihara ya, itu teman saya tuh paling kan teman-teman khusus kan. Atau enggak paling teman-temannya yang teman-teman Samarinda lah ya kayak gitu kan. Tapi akhirnya karena saya aktif di wihara di sana tuh, saya punya teman tuh yang dari Petra ada, dari STS ada, ITS ada, dari Hang Tua ada, pokoknya dari mana-mana ada, karena dari organisasi itu. Dari ikut organisasi di sana juga banyak belajar lah. Gitu.
Tapi memang selama kita berteman ini aku menyadari memang kamu ini orangnya agak keras kepala ya, maksudnya orangnya tough ya. Jadi kayak pernah aku lihat kamu ada bikin satu program namanya Ameda kalau nggak salah. Nah, aku termasuk orang yang pesimis. Jadi aku pernah lihat kayaknya acara ini nggak bakal jalan lama deh. Paling sebentar aja udah embus gitu kan. Nah, ya ternyata sampai sekarang acaranya masih ada. Cuma memang nggak lanjut karena COVID ya. Nah, jadi aku bilang, oh ya, Vera ini nyata luar biasa juga ya, orangnya gigih gitu loh. Jadi ya itu mungkin salah satu yang aku lihat titik keberhasilan kamu dari situ juga. Terus juga waktu tahun 2004 itu dulu, aku flashback ya sedikit ya. Ya aku ketemu dia kan, si Vera ini orangnya ramah, baik, dan suka ngajak kita teman-teman tuh kumpul. Kadang-kadang kan muda nih gabut ya, suka bingung mau kemana nih. Dia bisa ajakin kita ibadah, kumpul, bikin kegiatan-kegiatan yang positif. Nah ini juga kurasa mungkin ya, yang mempercepat kesuksesan si Vera ini. Jadi push langsung meroket. Aku juga kaget loh, Ver, kamu termasuk cepat loh Ver untuk sekarang ini besarnya. Karena dulu ya itu pekerjaan yang tidak dianggap orang bagus, ternyata sekarang menjanjikan seperti itu. Kalau soal Ameda tuh waktu aku ikut pertama kali Ameda tuh kan di Surabaya. Mungkin boleh cerita sedikit kalau memang boleh. Jadi ikut sekalian promosi juga boleh. Hah? Mau sekalian promosi juga boleh. Oh iya, sekalian promosi, siapa tahu kan nanti bisa jalan lagi teman-teman mau ikut kan. Nah, jadi ikut di Surabaya tuh saya sendiri mendapatkan kayak banyak manfaat gitu. Jadi pengen banget kalau kan abis itu pulang kampung tuh pengen latih juga, karena kalau saya latihan sendiri meditasi di rumah tuh beda gitu sama kalau kayak kumpul terus latihan bareng, itu kan jadi feel-nya tuh beda. Jadi pengen tuh kayak ada komunitas latihan bareng. Sudah coba ngadain Ameda, sekalian saya merasakan manfaat, jadi biar teman-teman juga merasakan manfaat kan. Habis itu saya pikir yang penting tuh kita biar memang awalnya kan pasti rame, habis itu ada masanya kan nggak mungkin selalu rame kan, ada masalahnya cuma 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang kayak gitu kan. Tapi yang penting saya bilang yang penting selalu jalan gitu. Yang pasti kalau enggak saya harus datang gitu. Nah, diusahakan setiap Kamis datang gitu. Jadi tetap continue aja gitu. Jalan aja terus, biar 1, 2 orang jalan aja terus. Akhirnya ya udah, untungnya jalan aja terus. Gara-gara pokoknya tetap jalan aja gitu. Masih nggak ada, biar masih sedikit orangnya jalan aja yang penting gitu. Ya itu luar biasa sih menurut aku. Itu udah berjalan berapa tahun ya? Lupa ya, dari saya pulang tuh berarti mungkin sekitar 2007-2008 kalau nggak salah. Main lama ya? Kamu juga ya? Lama banget ya, gue nggak nyangka ya selama itu ya. Iya. Karena awalnya kayaknya belum Ameda dulu yang baca parita yang di rumah saya dulu tuh yang sering ngajakin kan. Baru baca parita dulu, akhirnya baru Ameda di Vihara kan. Oh iya benar tuh. Saking lu suka ngajak-ngajak orang tuh ya, sampai kadang-kadang ada beberapa orang tuh yang kalau menurut gue tuh kayaknya salah sangka nih. Ibaratnya lu kasih lu sinyal-sinyal tuh ya kan, sampai rajin datang tuh ya kan. Ini tidak masa lalu nih ya. Aduh, ini Vera ini juga salah satu primadona dulu di kalangan saya nih. Maaf, kada lah. Cuma aku dari dulu nggak pernah ngelirik sih. Korban kah? Aku nggak pernah ngelirik. Iya, gue sumpah nggak pernah ngelirik. Temen gue aja yang berdutan, gue nggak mau lah. Oh ya Fer, lu kan sekarang udah jadi ibu ya, jadi mama nih. Nah, lu ngaku nggak sih kerjaan lu sama orang yang punya anak? Itu yang pertama tuh. Terus yang kedua, kira-kira kan kalau udah punya anak tuh kan anak itu kan ngangenin. Nah kira-kira, kayaknya pengen sama anak aja, terus ini kayaknya mau libur aja nih salon. Nah, ini ceritain dong gimana caranya kalau udah jadi mama nih. Sempat dilema juga sih. Pengen memang di satu sisi tuh kayak full time buat anak, tapi ya awal-awalnya itu biasanya. Tapi kalau sudah berjalan waktu tuh pasti juga ada rasanya jenuh, pasti sudah pengen juga ya udah aku kerja gitu. Itu pasti sudah ada masanya begitu. Tapi memang saya awalnya sih pengen jaga sendiri. Maksudnya itu kalau bisa sih kita jaga berdua gitu loh, kalau enggak atau enggak mungkin paling babysitter cuma buat liatin doang gitu. Tetap kita pantau. Jadi ya sempat kayak galau-galau gitu. Galau-galau mau apalagi, tapi kebetulan sih waktu melahirkan tuh pandemi.
Jadi memang sepi jobnya. Jadi bisa lebih time untuk menjaga anak gitu, Nak. Ada syukurnya juga ya nih ya. Ya memang tuh kayaknya kenapa mungkin baru dapat anak itu sekarang tuh karena memang ya waktunya yang tepat itu begitu, karena kan mau jaga sendiri terus pas pandemi, jadi ya udah pas betul. Kayaknya waktunya sekarang tuh baru bisa dapat gitu. Itulah. Gue jadi ingat ya waktu kita ke Balikpapan, Fer, yang bilang bayi udah dekat. Ternyata benar juga ya. Siapa bilang? Bayinya udah dekat. Dulu kan lu masih program. Bayinya udah dekat, usaha aja terus, dibilang. Beneran. Yang bilang siapa? Oh, yang bilang siapa? Bante yang di Balikpapan. Oh, iya. Iya. Ya benar juga. Lu tinggal berusaha aja tuh berdua, dia bilang. Oh ya benar. Begitulah. Jadi agak-agak gini ya, tapi iya ini kan lagi COVID nih. Jadi selama COVID ini gimana? Omset? Pasti terjun bebas. Terjun bebas ya? Dan kayaknya semua orang ngalamin ya? Di semua segmen terjun bebas. Kalau pernikahan kan juga nggak boleh kan? Apalagi peraturan baru ya? Yang tadinya harusnya makeup 10 orang, mungkin jadinya cuma 1 orang. Karena kan akhirnya cuma pengantin aja, keluarganya kan udah makeup karena mungkin acaranya kan sederhana aja gitu-gitu lah. Benar. Tuh. Ya kadang-kadang kita nih di era COVID ini agak dilema ya. Mau uangnya tapi nggak mau sakitnya. Iya. Benar ya? Ya, ada resiko sih sekarang ya. Semoga cepat berlalu lah, jadi kita semua. Yang pentingnya COVID-nya berlalu lah, biar kita mengalah dulu nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa beres semua ya kan. Jadi nggak merugikan siapapun, kita juga nggak mau sampai menularin orang kan. Tuh. Gue sih rindu ya nggak pakai masker ya. Lu rindu nggak sih saat-saat ini nggak pakai masker, ngobrol sama orang? Iyalah, rindu kumpul-kumpul yang pasti. Sabar ya. Ya, maybe next year, I think. Gayamu. Sadu. Oke, let's talk about dream. Bagaimana mimpi seorang Vera Astria? Jadi kedepannya Vera punya mimpi apa nih yang belum terwujud atau yang akan segera diwujudkan? Mimpinya sih dasarnya manusia ini rasanya masih belum puas aja ya. Jadi biar sebesar apapun tuh rasanya masih kurang aja tempatnya gitu ya. Rasanya pengen masih membesarkan lagi tempatnya tuh. Karena baju itu makin banyak tempat itu kayak masih kurang aja lagi terus gitu. Jadi pengen sih memperbesar lagi gitu. Terus ya mungkin kalau memang bisa buka cabang, pengen juga buka cabang. Semoga nanti ada jalannya supaya bisa buka cabang, entah di Balikpapan atau di mana gitu. Oke, kita doain ya. Semoga Vera bisa buka cabang nih ya kan. Tapi kalau untuk buka cabang lu tambah sibuk loh. Gimana? Untuk anak lu? Ya, makanya harus belajar lagi bagaimana mendelegasikan pekerjaan. Jadi pengennya bisa ya di balik layar aja kita ini gitu. Harus ada yang ngontrolnya orang lain. Itu cuma sebagai aja. Apa sih? Monitoring apa sih bahasa itu? Ya begitulah namanya ya. Ya itulah ya. Iya, begitu. Controllingnya jadi enak ya. Ya, semoga dapat orang yang tepat, semoga dapat tempat yang tepat, semoga dapat kondisi yang tepat, ya kan? Iya, semoga semuanya baik ya. Ya, semoga demikian adanya. Terus tadi pengen mimpinya buka cabang di luar kota ya. Cerita sedikit. Oke. Jadi di balik perjalanan saya sampai sekarang ini juga itu ada saudara-saudara saya yang sangat luar biasa mendukung sih kalau menurut saya. Jadi kalau tanpa mereka tuh kayak nggak bisa sampai sekarang juga gitu loh. Ibarat kata tuh. Dua orang ini ya. Iya kan bertiga nih. Jadi ini otaknya kan beda-beda nih. Jadi itu kayak saling melengkapi gitu kalau menurut saya. Jadi kalau saya sendiri aja itu juga nggak bisa sampai sekarang. Jadi karena bertiga ini jadi saling mendukung. Misalnya saya kurangnya apa, nanti satunya bisa masuk ke situ, satu kurang apa. Jadi saling melengkapi. Ya adik-adik saya itu sangat berperan penting. Jadi kayak klub gitu loh karena ada mereka juga. Kalau nggak ada mereka ya nggak bisa juga. Adik lu kan satu, Nadia tuh jadi MOA juga tuh. Tuh gimana ceritanya tuh dia bisa? Lu racunin apa nih dia jadi ikut jadi MOA?
Pertamanya sih dia juga kayak merasa terpaksa, kayaknya enak ya. Iya gitu deh. Terpaksa ya. Padahal dia Pertamanya kan kayak agak merasa tomboy ya. terpaksa. Nadia ini sebenarnya Hah? agak tomboy ya. Apa? Sorry. Nadia ini agak tomboy Nadia sebetulnya ya. agak tomboy. Agak tomboy kan nanti. Sama aku tomboy mana sih? Kayaknya aku juga tomboy. Oh ya benar, lu tomboy. Tapi kan dia agak tomboy juga kan. Tapi kan dia bakal lebih kalem aja. Oh, aku lebih beringas kan? Iya. Lu yang bilang ya, kan gue ya. Dasar. Ya gitu deh. Jadi pertama tuh ya, aku ngerti sih perasaannya Nadia, karena aku juga dulu ngalamin hal yang sama. Aku lihat teman-teman semua kok kuliah, kok aku nggak kuliah gitu. Jadi pasti ada perasaan pengen kuliah tuh pasti wajar tuh. Nah, Gitu. bicara kesuksesan pasti ada kegagalan ya. Vera pernah gagal mengalami kegagalan nggak? Bisa ceritain apa kegagalannya? Kegagalan kalau misalnya nggak bisa memuaskan klien tuh pasti sudah satu kegagalan. Pasti ada masanya kita nggak bisa memuaskan klien tuh ada gitu. Kegagalan apa lagi ya? Kegagalan misalnya kita nggak bisa membina karyawan juga dengan baik sampai akhirnya job hilang itu juga suatu kegagalan menurut saya ya kan, karena itu juga gimana pun tuh pasti salah saya juga sampai misalnya karyawan itu nggak bener kerjanya itu juga pasti salah saya membina mereka, betul kan? Betul, betul. Itu sih, jadi saya masih harus banyak belajar karena saya juga masih banyak kegagalan. Oh, jadi versinya kegagalan Vera begitu ya? Iya. Oke. Nah, ini kan Vera bisnisnya MUA. Nah, dulu sebelum MUA pernah nggak coba bisnis lain? Ya itu yang saya bilang jadi agent properti itu pernah. Sekarang sih ada juga bisnis-bisnis lain sampingan itu ada juga sih. Itu ya sambil-sambilan gitu. Oke, oke. Jadi ada kepikiran juga ya mencoba bisnis baru berarti ya untuk Vera ya? Ya pastilah kita harus belajar itu yang penting. Tapi kan waktunya masih bisa diatur begitu aja. Lu kan sekarang salon udah besar, udah terkenal di Samarinda. Ada kepikir nggak? Maksudnya pengen bikin school mungkin? Kalau school masih belum sih, soalnya masih kayak belum fokus ke sana gitu. Belum ada passionnya kayaknya ya? Tempatnya juga nggak, kurang memadai gitu. Kayak nanti kalau pas lagi kayak kurang besar gitu loh, masih tempatnya untuk school lagi gitu. Ya mana tahu nanti kan ada yang nonton podcast kita ini kan ada yang mau nawarin rumah yang gede banget, terus jangan lupa yang murah ya, supaya bisa dibeli. Ya itu penting, murah itu. Nah, itu yang paling penting ya kan. Ini supaya bantu orang juga nih akhirnya bikin sekolah, nanti bisa jadi MUA juga ya. Nah, sekarang kan udah dari 2007 ya, berarti ke 2021 berapa tahun tuh? 14 ya? 14 tahun. Iya, 14 tahun di dunia ini ya. Ada mikir pensiun nggak, Fer? Atau nggak mau pensiunnya nanti? Aku mau pensiun nanti gini. Udah pernah kebayang nggak? Masih belum sih. Kayak masih senang aja kerja juga. Senang soalnya ya pokoknya ya? kan memang passionnya, jadi kayak apalagi kalau misalnya kita udah kerja terus kayak klien tuh puas, terus kayak ada kepuasan tersendiri karena kita senang juga kan, hobi. Benar. Ini hobi Kayak yang kalau jadi duit misalnya, ya? ya jadi kalau misalnya kita ngerjain hobi itu kan pasti walaupun mungkin duitnya juga nggak seberapa, kita pasti kan lebih happy gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngerjain terus ada kliennya puas, pasti ada kepuasan tersendiri yang lebih kayak gimana gitu. Berarti itu maksudnya apa namanya ya? Belum kepikiran ya untuk pensiun ya? Saat ini sih belum sih. Pensiun juga belum tahu ya mau kemana atau gimana gitu ya? Siapa tahu hidup mau bagaimana belum ada ya? Belum sih. Paling kalau misalnya memang nanti harus pensiun ya tetap jalan, cuman bukan saya yang make up gitu loh, tapi tetap di salon gitu ya gitu. Karena kan mungkin kalau misalnya jalannya waktu kan orang tuh pasti mau yang regenerasi lagi ya kan, kita nggak bisa lah anuin sama anak muda. Betul. Oh ya, ini ada titipan pertanyaan ini dari Kiki Saputri. Ini katanya susah nggak sih C jadi MUA? Ya, silakan.
susah enggaknya sih ya pasti ada susahnya, pasti ada enggak juga gimana ya? Eh pasti ada susahnya, pasti ada enggak gitu. Karena lu kan udah jalanin ini semua tuh dari mulai awalnya ngerintisnya, suksesnya, gagalnya, sukses lagi begitu. Ya Bisa itu nggak kan sih? suka dukanya. Pasti ada suka dukanya sih jelas. Yang penting sih kalau misalnya kita udah merasa susah, kalau misalnya kita yakin itu passionnya kita, ya udah jalanin aja lagi. Belajar dari kesusahan itu gimana. Tuh. Pokoknya belajar terus ya. Yang penting gini sih, bukan soal MOA-nya, tapi yang penting kamu passionnya gimana. Jadi nggak bisa juga sama ratakan semua harus jadi MOA kan nggak mungkin juga. Kalau nggak passion di sana ya percuma, ya kan? Benar. Gitu. Jadi kita harus tahu kita tuh passionnya di mana gitu loh. Kira-kira yang mana kita tuh bisa enjoy ngerjainnya. Gitu. Jadi kalau kita passion, biar gimana pun tuh pasti kita bisa tekunin gitu lah. Happy juga. Gitu. Jadi bukan soal doang aja, tapi happy juga ya kan. Kepuasan diri ya. Betul. Nah berarti lu MUA-nya hobi kan? Lu selain MUA ada hobi apa lagi? Nari. Oh iya, gue baru ingat. Ini salah satu instruktur nari juga nih dulu di wihara kita ya. Oh ya, benar-benar. Dia ada grupnya dulu ya. Apa nama grup dulu ya? Grup nari Ada dulu. namanya. Oh nggak ada namanya ya, sama teman-teman ya. Oh ya ini sekedar informasi ya. Vera ini juga apa namanya hebat ya dalam menari koreografi ya namanya. Koreografinya bagus. Seperti itu. Hobi kan, suka gitu loh. Tapi ya nanti habis itu dipilah yang mana yang mau dijadikan pekerjaan utama, mana yang cuma sekedar hobi gitu aja sih ya kan. Karena kan nggak semua juga hobi itu bisa dijadikan duit ya kan. Benar. Tapi kalau menari bisa juga sih. Buka wedding apa? Wedding dancer gitu ya kan. Oh ya, ini juga ada titipan pertanyaan ini dari Olivia Sulistyo. Nah, katanya kalau Cevera ini katanya hobi yoga juga ya. Terus katanya memfasilitasi yoga gratis ya di Samarinda itu gimana sih, Ce? Ceritain dong, Ce. Gimana? Cece. Ini kalau Olivia manggil Cece soalnya. Iya, betul. Iya. Ceritanya tuh awalnya itu ada keluarga dia tuh suka yoga, terus jadi dia tuh kayak menularkan yoga gitu ke kita, jadi kita tertarik juga nih. Jadi dari teman-teman dulu yoga, tadinya itu cuman kayak teman-teman aja, terus akhirnya ya udahlah coba deh buka untuk umum, sekalian kita buat amal. Jadi ceritanya tuh memang awalnya tuh kita ini benar-benar nggak ada komersilnya lah, jadi gurunya juga tidak dibayar, tempatnya juga tidak dibayar, jadi tidak dipungut bayaran apapun. Mereka cuman kayak nyumbang sukarela, nanti akhirnya duitnya dikumpulkan untuk amal, entah untuk orang sakit, entah untuk siapapun yang membutuhkan gitu sih. Oh, luar biasa ya. Kebetulan ada tempat. Masih jalan ya? Nah ini mereka sekarang offline sih. Nah kalau sekarang sih kayaknya mereka sekarang, karena saya waktu hamil kan udah vakum tuh, jadi saya kurang paham. Kayaknya sekarang mereka udah mulai ada tarif. Jadi buat ada bayar ke gurunya, tapi nggak banyak, nggak mahal sih. Cuman kayak untuk ucapan terima kasih gitu aja sih. Sekarang offline sudah. Belum ada online-nya. Kegiatannya masih jalan ya? Masih. Namanya apa ya? Kumpulannya? YCS. Yoga Community Samarinda. Oh, Yoga Community Samarinda. Ntar boleh kapan-kapan kita ikut yoga nanti ya habis COVID ya. Sekarang juga bisa kok offline. Online? Oh ya, sorry, online. Oh, online ya. Nanti kalau mau boleh DM ya, tanya ya. Iya, semoga offline secepatnya ya. Betul. Karena lebih asik pastinya, ya kan? Dulu tuh bisa sampai penuh gitu yang ikutan, seru. Oh gitu ya? Jadi sekalian olahraga, sekalian untuk beramal, ya kan? Betul. Jadi sehatnya dapat, terus amal juga dapat ya? Betul. Jadi next ada rencana mau bikin kegiatan apa lagi, Vera? Ini udah ada Ameda, kemudian YCS-nya ada juga. Siapa tahu ada lagi nih next project mungkin? Belum tahu lagi, belum kepikiran. Belum kepikiran ya. Bikin ngurus anak aja ya sekarang ya.
Iya, iya. Mendidik anak dengan baik dulu dah. Wah, benar-benar. Itu pekerjaan yang luar biasa tuh ya. Nah, bicara pandemi nih, Fer, apa sih yang paling kamu rindukan saat sebelum pandemi yang kamu nggak paling rindukan nih di antara semuanya nih? Retret meditasi, nggak bisa retret. Oh, lu hobi meditasi ya? Hobi, kayak merasa butuh aja sih. Kayak merasa Nah, lebih butuh. Gimana? nah, bicara soal meditasi nih, aku pernah baca nih di beberapa artikel, meditasi itu juga membantu dalam kita menempuh sebuah perjalanan untuk sukses. Nah, kira-kira apa sih kaitannya meditasi dengan kesuksesan bagi seorang Vera Astria? Ada pengaruhnya nggak sih? Atau nggak ada pengaruh sama sekali? Pengaruh banget sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya mungkin, karena walaupun saya masih belum yang ahli banget ya, saya juga masih meditasi itu masih yang ya cetek lah, gitulah. Cuman saya tuh ya yang saya merasa cetek pun aja, yang saya juga merasa belum kok konsisten banget meditasi aja, saya merasa manfaatnya gitu loh. Karena kalau misalnya saya nggak meditasi ya mungkin ya saya nggak setaf sekarang gitu loh mungkin gitu. Jadi saya juga mungkin nggak lebih cepat move on. Mungkin kalau misalnya nggak meditasi saya mungkin lebih gampang stresnya. Walaupun sekarang juga masih bisa stres, cuman lebih gampang lagi ya kan gitu loh. Karena kan kita ini kalau biasa ini pasti banyak banget apa ya, keluhan-keluhan itu pasti ada lah ya kan. Betul, Jadi itu betul, yang betul. kalau misalnya kita mentalnya itu nggak kuat pasti cepet down gitu sih. Jadi meditasi ini sangat membantu untuk saya lebih tegar sih. Berarti membentuk karakter untuk lebih kuat ya? Untuk bisa lebih menghadapi kenyataan ya sebagaimana adanya. Ya udah itu memang masanya lagi down, masanya lagi sedih, mungkin sedih dikritik, itu pasti ada masanya begitu kan. Gak mungkin lah kita kalau dikritik tuh nggak sedih, pasti ada rasa sedih. Nah, bagaimana kita bisa menerima kesedihan itu, bagaimana kita bisa menerima kalau kita lagi dikritik, itu belajar sih. Walaupun saya belum sepenuhnya juga masih bisa menerima, cuman saya masih belajar latihan dari meditasi ini. Jadi saya merasa tuh kayak butuh gitu meditasi. Jadi bukan kayak hobi, tapi kayak lebih butuh lah. Gitu. Bagus banget lah, pokoknya meditasi kalau bisa penting banget belajar. Banyak banget sekarang. Vera ajarin kita ya meditasi ya. Aduh. Oke. Belum apa-apa kita, belum bisa jadi guru. Lalu saya masih cetek lah, masih cetek. Oke, Fer, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Peti Suminta Putri. Ini tanya nih, susah mana meditasi atau jadi MUA? Susah mana ya? Susah mana? Susah jadi MUA kali ya. Meditasi lo tinggal mengamati nafas saja. Pertanyaannya itu cuman gini, kita bisa nerima nggak kalau misalnya meditasi kita kacau, itu aja sih, ya kan? Benar. Jadi meditasi kacau pun tuh bukan berarti kita tidak meditasi juga. Ketika kita tahu kita meditasinya kacau tuh sudah suatu kesadaran lagi. Nah itu sudah meditasi juga. Kalau ketika kita tahu kita lagi ketidur pas meditasi, itu juga sudah kesadaran lagi. Gitu. Jadi meditasi tuh nggak ada yang kayak standar yang kayak kamu harus yang kayak benar-benar dari A sampai Z, dari awal sampai akhir meditasi kamu harus fokus itu baru kamu bisa benar-benar lulus meditasi, itu enggak kayak gitu. Bahkan yang sudah kelihatan duduk tegak pun itu juga belum tentu dia benar-benar bisa fokus. Pasti ada kalanya dia mungkin nggak fokus ya. Kita kan lihat dia duduk tegak, tapi belum tentu dalam pikirannya juga benar-benar fokus. Tapi standar kita yang biasanya ketinggian gitu. Nah, standar kita ketinggian yang kita standarnya tuh pikir meditasi itu harus benar-benar fokus. Kita nggak fokus tuh kita pikir kita tuh nggak bisa meditasi, padahal bukan begitu. Itu justru prosesnya. Proses kita tuh latihan gitu loh. Gitu sih. Oke. Jadi meditasi itu nggak susah guys. Nggak susah ya, lebih susah juga MUA ya? Nggak, karena biasanya yang bikin kita susah itu berpikir meditasi susah itu karena standar kita yang ketinggian. Oh, baik. Jadi udah terima aja keadaan meditasi kita seperti apa. Yang penting kita coba terus konsisten aja
terus latihan lagi, terus latihan, karena meditasi itu seni dalam hidup, harus terus dilatih terus biar gimana pun ya latihan terus, jadi udah kayak memang harus kita kerjakan dalam sehari-hari gitu. Tuh. Kayak kalau sudah ikut retret itu rasanya beda lagi, karena kita bisa lebih full time, full time kita latihan. Iya, beda lah kalau sudah ikut retret itu, lebih mantap lagi. Mantap ya. Oke, nanti kita coba yang rutin ya. Oh ya, ini juga ada titipan pertanyaan lagi dari novel Dina Patricia. Nah, dia tanya nih, di mana sih titik terendahnya seorang Vera Astria? Titik terendah itu ketika udah nggak percaya diri sih. Ada kalanya kan pasti kita juga merasa kita nggak percaya diri ya. Itu sih titik terendah. Tapi udah cepat disadarin aja, oh lagi nggak percaya diri. Jadi disadarin, diterima, ya pelan-pelan ya dicari lah. Jadi dicari lagi ya, gimana cara kita membangun kepercayaan diri lagi. Mungkin kita harus flashback lagi, apa sih yang sudah kita dapatkan selama ini, apa yang sudah prestasi kita gitu. Jadi supaya kita lebih percaya diri lagi. Mungkin pertanyaannya lebih rinci ya, maksudnya kapan sih titik terendahnya Vera Astria? Waktu kapan gitu pernah ngalamin titik terendahnya? Drop banget gitu. Gak ingat ya kan kalau kapannya itu. Detail kapan sih nggak inget sih. Yang pasti yang pas lagi nggak percaya diri itu pasti titik terendahnya. Jadi kayaknya kok kayak down banget gitu pasti ada. Apa yang bikin seorang Vera Astria nggak percaya diri? Ya mungkin pas kita habis misalnya kita melakukan sesuatu tapi nggak memuaskan klien misalnya. Jadi kita merasa down, kita nggak percaya diri gitu. Baik. Kan ada kalanya kita pasti namanya sudah 14 tahun perjalanan dan nggak mungkin mulus terus kan. Jadi ada kalanya itu misalnya kita melakukan kesalahan, terus klien kecewa, jadi kan pasti mungkin ada yang mengkritik dengan baik, ada yang mengkritik dengan kasar. Nah, ketika mengkritik dengan kasar itu kan pasti kita gitu. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih dari Vincent Satya Surya. Jadi kan, gue mikir nih pertanyaan bagus juga nih. Soalnya kan kalau kayak makanan itu kan brand ya. Nah, kalau MUA sendiri kan brandnya kan dari Vera sendiri ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Vera ini menampilkan brand yang sekarang ini, apakah make up tiap hari atau bagaimana supaya bisa tetap eksis nih di dunia MUA? Kalau untuk tetap eksis sih belajar terus ya. Jadi harus terus update ilmu. Karena kan dunia MUA ini ya perkembangannya sangat pesat kan. Kalau kita nggak update ini udah kayak ketinggalan aja gitu. Anak muda juga. Apalagi sekarang kan MUA kayak kacang goreng kan. Jadi udah kayak banyak banget. Jadi kita harus kayak terus update. Sekarang lagi ngetren apa sih gitu. Nah harus ngikutin. Kayak gitu sih. Oh begitu. Jadi kan kalau untuk make up artis nih Fer. Tiap hari kan harus make up yang cetar-cetar mulu gitu supaya lihat orang ini make up MUA-nya begini cantik. Jadi ini pasti bagus. Gimana? Apakah lu nampilin image kayak gitu ya? Kalau nilai plusnya sebenarnya sih bagusnya begitu kali ya. Jadi saya ibaratnya kayak orang lihat kamu tuh MUA. Jadi lihat hasil karya tuh di muka langsung gitu nah ya kan. Tapi kebetulan kalau aku sih kayak malas gitu. Jadi kayak capek udah, mungkin capek udah untuk mau dandan di sini itu udah capek. Cuman kalau memang bisa sih lebih bagus sih. Tapi lu sekarang dandan nggak sih? Enggak. Oh, ini nggak dandan ya? Oh gitu. Berarti lu nggak terlalu make up ya? Suka aja, cuman udah terlalu lelah gitu. Apalagi kan sudah punya anak, tambahnya lagi, Bang. Dulu sebelum punya anak aja udah lelah. Jadi misalnya gini kan, make up pengantin jam 2 subuh. Betul. Aku kalau misalnya mau dandan sendiri, aku harus bangun mungkin paling nggak jam 1 kan. Iya kan? Untuk dulu kan ya. rambut, make up, bla 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 bla. Jadi kalau aku sih nggak sanggup sih.
Jadi aku mending nggak usah aja deh. Dulu tuh kan kalau misalnya pas kita kena kaca, kena lampu kan supaya nggak nge-flag itu aja sih. Berarti benar ya orang bilang ya, kalau cantik itu capek ya. Bukan mahal loh ya, capek. Walaupun didandanin orang juga capek ya duduk ya. Benar. Duduk capek iya. juga loh. Benar. Iya. Gitu. Jadi cari yang ringkes aja nih, sulam alis. Jadi kan begitu bangun udah bagus alisnya. Ya udah, nggak perlu diutak-atik lagi gitu. Rambut lagi lepek pakai topi aja udah gitu aja. Nah, ini pertanyaan lagi nih dari Rizka. Nah, ini tanya nih, apa sih hal terunik, terkonyol atau terlucu yang pernah dialamin selama jadi MUA nih yang kocak banget? Apa ya? Hal terkonyol, terlucu selama kita perjalanan jadi MUA. Apa ya? Ini tanya teman nih kayaknya. Mau pilihannya apa? 50-50? As audience? Tolong Nat, bantu Cici jawab. Lupa ya? Apa ya? Harus diingat-ingat dulu. Jangan-jangan nggak ada yang lucu nih, semuanya tegang banget mulu nih. Lupa ya Tan. Nanti coba. Berarti PR ya nih ya. Nanti DM aja nih yang namanya Rizka, nanti gue kasih kontaknya ya. Lu balas ke dia. Apa ya? Nggak ingat ya. Nggak diselipin sih kemarin kayaknya. Jadi ingat dulu gitu. Ini ada yang bilang klien tertukar. Nah. Klien tertukar katanya. Iya. Paling ini. Misalnya kan, jadi pengantin kan ada beberapa nih waktu di salon. Benar. Terus datanglah videografer. Videografer ini kan nanya-nanya nih. Yang mana pengantinnya. Syuting lah dia. Syuting. Berasa pede kan itu pengantinnya dia. Udah sampai selesai baru dia tahu. Ini bukan pengantinnya. Baru pengantinnya nyari mana nih videografer tuh. Yang satunya ya. Astaga, ternyata itu salah rekam. Ya itu aja sih paling. Nggak lucu ya kalau aku yang cerita ya. Kayaknya aku yang cerita baru lucu kan. Nah itu ada maskotnya tuh di belakang tuh. Yang lucu ini yang lucu nih. Oh bisa begitu ya, ketukar ya? Iya, jadi dia nggak nanya dulu pengantinnya itu yang mana, asal syuting aja. Sudah selesai baru dia tahu ternyata itu yang disyuting bukan pengantinnya doang gitu ya kan. Itu sih yang aku ingat, belum ingat lagi yang lain. Apa ya? Oh cerita satu tips lagi mungkin ya. Okay. Jadi kayak kapan hari itu kan ada satu kafe di Samarinda yang udah tutup sih sekarang. Jadi dia tuh kayak, Fer bisa nggak sih kamu make upin Halloween? Jadi saat itu sebenarnya aku nggak pernah coba, ya kan. Tapi aku tuh langsung bilang bisa gitu. Jadi kayak tuh kayak exciting mencoba hal yang baru kalau itu mungkin salah satu tips juga. Jadi kayak kita tuh nggak usah jangan membatasi diri. Jadi kayak jangan membatasi diri, kita harus coba dulu gitu loh. Jadi kita kayak ini kan ada kesempatan nih ya. Jadi aku kesempatan ini kan belum tentu datang lagi. Jadi aku tuh ambil aja dulu. Masalah bisa apa enggak tuh belakangan gitu. Kalau aku tipenya begitu. Nanti habis sudah oke, baru aku belajar cari tahu gimana sih cara make up-nya gitu. Berarti di okein dulu aja ya, tantangan juga ya. Jadi habis itu untungnya ya berhasil aja. Habis itu ya ada kepuasan tersendiri gitu. Gitu. Kalau menurutku tuh, jadi kita tuh kayak misalnya kayak suatu tuh kita jangan terlalu membatasi diri kita nih kayaknya nggak bisa deh. Kita padahal belum coba dulu gitu loh. Belum cari tahu bisa apa enggak gitu. Benar. Harus jadi coba. Jangan membatasi diri lah ya. Berani. Benar. Ya, tadi yang bilang ya, mengambil resiko tadi ya. Itu sih aku ingat sampai sekarang. Sekarang aku yang tanya nih. Nah, kalau tadi kan pesanan teman-teman nih. Nah, sekarang aku yang tanya. Apa sih kebahagiaan terbaik yang pernah dirasakan oleh seorang Vera Astria? Sebagai apa nih? MUA? Bebas. Ini bebas. Boleh MUA atau selama hidup juga nggak apa-apa. Ini bebas. Kalau sebagai MUA itu ya tadi misalnya kebahagiaan ketika aku bisa mengalahkan kayak ya maksudnya kayak tadi kan aku belum tahu nih aku bisa apa enggak. Habis itu aku coba, habis itu aku cari tahu, habis itu aku berusaha, habis itu akhirnya aku bisa gitu. Nah itu jadi kayak kepuasan tersendiri. Apalagi kalau kliennya terpuaskan tuh kayak iya gitu. Nah itu sih kalau sebagai MUA. Kalau dalam perjalanan hidup ya kebagian besar ya tadi ya. Ya, terbaik. Hah?
Halo? kebahagiaan terbaik yang pernah dirasakan, dialami, atau didapatkan dari seorang Vera Astria? Kalau sebagai Vera Astria ya punya anak itu kebahagiaan terbesar pastinya, ya Oh, punya kan? Anugerah GG ini ya. terindah. Perjuangan selama 3,5 tahun akhirnya dapat gitu ya. Oh, lama juga ya? Ya lumayan. Ya. Enaknya Bapak Tandi langsung dapat ya. Oh iya, nggak apa-apa Kita sih. 3,5 tahun dulu baru Memang dapat. prosesnya berarti sebenarnya kagak masalah waktunya sih. Sebenarnya Ya, yang jadi masalah itu orang-orang yang suka tanya itu nah. Yang kadang-kadang itu jadi beban buat si calon ibu ini ya, benar ya? Ya Itu yang tuh pikir-pikir sih mungkin ya itu karena mungkin ada kepikiran pengen jaga sendiri kan karena dulu kan si anak mbak kan jadi pengennya tuh jaga sendiri jadi kayak memang kemarin-kemarin itu belum waktunya itu karena mungkin nggak bisa kalau kemarin-kemarin dapat itu nggak mungkin bisa jaga sendiri nah akhirnya pandemi bisa kayaknya memang jadi terkondisikan untuk bisa jaga sendiri gitu loh terus kan pandemi jadi halo ya, kedengaran ya kedengaran? pandemi terus jadi akhirnya banyak di rumah aja jadi bisa belajar untuk gimana sih melahirkan tuh belajar jadi mama tuh seperti apa jadi bisa lebih banyak waktu untuk anak dan diri sendiri gitu jadi kayak oh ini memang waktunya yang tepat tuh sekarang gitu loh makanya baru bisa dapat sekarang kalau kemarin-kemarin tuh kayaknya mungkin kayak waktunya belum tepat gitu loh gitu. Karena mungkin kemarin-kemarin pun dapat itu juga kayaknya kondisi dari ekonomi juga tuh kayak masih kurang pas gitu Oke. cocoknya mungkin bakal kalau misalnya kemarin-kemarin dapat mungkin cocok sama suami itu mungkin bakal lebih banyak juga gitu. Kayak masih belum klop sama suami juga mungkin gitu. Ya, Jadi ya. Kalau kayaknya sekarang udah memang baru. ada penengahnya ya. Hah? Kalau sekarang udah ada Ada. penengahnya kan? Itu ada GG. Ya, jadi kayak sekarang tuh kayak udah mungkin ada ketika saya sudah bisa lebih menerima saling bisa kayak lebih klop sama suami akhirnya baru mulai muncul juga dan kondisinya juga sekarang tuh kayak lebih pas gitu. Berarti tag-nya ini kebahagiaan saat pandemi. Iya, di balik pandemi ada berkah gitu ya, Kak. Mengambil berkah dan ya, mengambil hal-hal yang positif gitu ya. Oke Vera, ini kita udah mau di sesi akhir ya. Mungkin kita mau dengar closing statement dari Vera tentang kesuksesan dan motivasinya ke kita supaya bisa sukses juga seperti Vera. Entah di MUA, entah di lini bisnis yang lain. Ya. Kalau bicara kesuksesan sih, saya juga masih perlu banyak belajar seperti yang tadi saya bilang. Yang penting sih kita coba berusaha sebaik mungkin, terus jangan pantang menyerah, coba terus, berani mengambil resiko, harus berani mencoba juga sih. Karena kalau nggak ada langkah pertama, nggak akan ada langkah ke 1000. Gitu sih paling. Kurang panjang? Ya, cukup. Mau dipanjangin nggak usah seberapa panjang nih. Ntar 2 episode kita. Cukup kali ya. Kemarin tadi kan di depan-depan udah ada lah visi-visinya. Jadi ya tadi ya dari Vera bilang cobalah untuk mengambil risiko ya. Terus juga terus berjuang, terus kalau misalnya gagal coba lagi seperti itu ya Vera. Yang membatasi diri. Betul. Jadi kadang kalau misalnya kita berpikir itu nggak bisa buat kita, tapi coba dulu. Kalau misalnya kita coba gagal, ya udah yang penting kita sudah coba. Daripada kita tidak mencoba sama sekali, ya kan? Betul. Gitu sih. Oke, terima kasih Vera atas waktunya. Semoga bisa bantu dan menginspirasi. Semoga bisa bermanfaat. Ya. Semoga bisa memotivasi dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang menonton acara ini. Oke, terima kasih Vera sekali lagi. Oke, Sobat Klik, itu dia pembicaraan kita bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu MUA yang terkenal di Kota Samarinda. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa.